Akpam, sistem apa sih di atasnya gimana? Nah ini ya, jadi fungsi siap mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber data, dan personil organisasi, mengolah data menjadi informasi, ini kan fungsi daripada sistem ya, mengendalikan, mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personil. Jadi untuk kepentingan manajemen, akuntabilitas, gitu ya. Misalkan apa kira-kira? Dari data belanja begitu ya, kita bisa melihat tuh sampai dengan bulan ini misalnya Oktober nih ya, di anggaran kita diberikan misalnya ya, kampus STAN berapa ya, sampai 70 berapa, 70M mungkin gitu ya. Ada belanja pegawai, gaji, dan sebagainya, belanja modal gitu ya, membangun gedung-gedung gitu ya, belanja barang ya, belanja barang ini apa namanya, pelaksanaan kegiatan wisuda, pelaksanaan kegiatan macam-macam ya, di situ misalnya belanja barang untuk ini ya, kalau dulu kan ada bahan ujian itu ya, kertas, lembar jawaban begitu, dan lain sebagainya. Ini kan tidak ada lagi gitu ya di masa pandemi ini. Pelaksanaan kelas sudah PJJ gitu ya, yang dulu biasa harus dibeli, ada fisik barang yang kita beli, sekarang tidak perlu, dialihkan menjadi bantuan paket data ya, siapa yang dapat paket data di kelas ini. Nah ini kita lihat di laporan misalnya ya, sampai bulan September kemarin total 70M itu kita sudah serap, ada penelitian gitu ya, kalau dosen itu ya, penelitian ini kemarin juga masih kebanyakan nih katanya penelitian, anggarannya belum terserap karena apa, karena kita ada batal penelitian karena PJJ gitu ya, harusnya melakukan penelitian, ada pergi kemana, ada beli buku apa sebagai referensi, ada bayar honor narasumber begitu ya, ternyata tidak bisa dilaksanakan. Nah sisa uangnya seberapa besar, nah kalau tidak ditarik oleh, kan beberapa sebetulnya kalau kantor lain itu diambil ya untuk kepentingan kesehatan, penjaga apa namanya, darurat kan ya, masa pandemi gitu ya, disiapkan untuk mendukung sektor real ya, dunia usaha yang sekarang berat menghadapi lesunya perekonomian, kan harus diberikan insentif ya. Ada sekarang apa namanya, programnya PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah ini kalau di skala kantor kita bisa melihat kalau kantor kita kebetulan tidak banyak dikurangi karena masuk anggaran pendidikan kan tidak boleh kurang dari 20% gitu ya. Kalau dikurangi nanti yang sudah dikomitmenkan 20% ke DPR tidak bisa terrealisasi, jadinya kita relatif biasanya tidak banyak dikurangi nih kalau ada pengurangan-pengurangan untuk dialihkan ke kebutuhan lainnya. Nah tapi kita tidak terserap juga kan, berarti harus kita pikirkan. Kita ini sudah ada rencana pembangunan kantor ya di TKN STAN sampai berapa lantai itu, tapi itu sudah kita siapkan, sudah masuk di anggaran multi years beberapa tahun ke depan. Tapi sekarang misalnya ada penelitian tidak bisa dipakai, mau dipakai untuk belanja modal gitu ya, apa belanja modal yang belum teranggarkan di tahun depan, tahun-tahun yang akan datang ya. Mungkin menurut saya sih di depan gitu, di lapangan bola ke sana ya bisa dibuat taman kan ya, supaya kita masuk dari belakang itu rasanya hijau gitu ya, segar itu, menyejukkan mata. Bandingkan dengan kampus UI kan masih sudah luar biasa di Depok gitu ya. Meskipun kalau di Salemba juga sama aja agak marit-marit karena bawaan
lama ya. Kalau di Depok itu mereka bisa bikin secara integrated ya, disiapkan penataan kampusnya dari awal. Nah di kita dengan stan dulu dari Ceger itu depan kampus, sekarang jadi belakang kampus ya. Itu relatif terlihat tidak terpelihara ya, tidak terpelihara. Nah itu sebetulnya menurut saya ke depan harusnya ada pemikiran untuk buat landscaping ya, pertamanan diperbagus gitu ya, supaya kita masuk lebih nyaman. Masa ke kampus masuk acak-acakan seperti itu. Itu misalnya ya salah satu hasil dari kita mengevaluasi aktivitas gitu kan, kemudian melakukan aktivitas ini pengambilan keputusan ya untuk manajemen ya, diajukan ke Biro Perencanaan Keuangan gitu ya, kita alihkan misalnya ya dari penelitian untuk pembangunan taman ya, nanti diusulkan perubahan anggaran gitu, kalau oke ya kalau masih memadai, waktunya masih mencukupi. Itu contoh. Kemudian memberikan pengendalian yang memadai ya untuk mengamankan aset dan data organisasi. Jadi ini yang tidak terkendali, ini kemarin waktu perkenalan kan ada teman-teman yang jadi volunteer perpustakaan. Nah ini diantaranya juga yang kurang terkendali. Jadi buku perpustakaan itu termasuk aset BMN ya. Jadi kalau buku tapi dibeli untuk penelitian dia belanja barang, tapi buku tapi masuk ke perpustakaan dia belanja modal, masuk ke catatan inventaris BMN. Nilainya kecil kadang-kadang ya 100.000, 200.000, tapi dia sebagai aset tetap tidak boleh hilang itu ya. Nah masalah kita sementara ini selalu jadi temuan yaitu buku perpustakaan banyak yang tidak jelas kemana rimbanya. Seharusnya kalau tidak ada jelas penghapusan ya, misalnya rusak dan lain sebagainya, ada berita acaranya dihapus dan sebagainya. Nah ini mungkin masih SDM yang masih kurang, bukunya terlalu banyak begitu, jadi tidak bisa juga kita bilang ini mungkin kecurian ya, tapi ya sekedar mungkin salah pemeliharaan saja ya, kekurangan SDM. Nah tapi ke depan harus selalu diperbaiki. Nah, perpustakaan misalnya melakukan lowongan, membuka lowongan menjadi volunteer ya, itu bagi teman-teman bermanfaat, bisa berkesempatan lihat buku, baca buku gitu ya, mengetahui banyak ya, pelajari banyak buku yang mungkin tidak sempat kalau tidak di perpustakaan. Bagi perpustakaan ada kesempatan untuk merapikan kembali buku perpustakaan sehingga tidak lagi jadi temuan yang namanya, ada temuan istilahnya itu temuan berulang tahun gitu ya. Temuan berulang tahun itu maksudnya tiap tahun ada aja temuan itu indikasi tidak bagus kantor itu ya, kalau terlalu sering ada temuan yang berulang tahun, temuan yang sama ketemukan lagi oleh auditor di tahun-tahun yang berikutnya. Itu contoh suatu kantor kurang baik ya dalam melakukan manajemen atas hal tersebut yang menjadi temuan. Nah berikutnya ini tadi udah ya, menambah nilai organisasi dengan meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa, meningkatkan efisiensi. Ini kembali ke yang tadi dijelaskan di artikel ya, tujuan dari manajemen penganggaran ya. Nah, tujuan 1 itu kan efisiensi, tujuan 2 juga efisiensi ya, mengurangi biaya produk dan jasa. Berbagi pengetahuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Efektivitasnya tujuan 4 tadi kan ya, meningkatkan struktur pengendalian internal, ini masuk di bagian efisiensi. Meningkatkan pengambilan keputusan, ini tambahan lah ya, support dari manajemen anggaran yang baik. Nah tetapi secara umum kalau digabungkan antar satu kantor pemerintah dengan kantor pemerintah yang lain, kalau di kantor kita saja kan mungkin masih jauh lah untuk dikatakan manajemen penganggaran ini bisa melakukan pengendalian makro fiskal tadi ya. Makro fiskal itu di level pemerintah di Kementerian Keuangan gitu ya. Paling tidak
data-data yang diberikan dari satker dari kantor-kantor di bawah itu adalah ya untuk kita bisa mengetahui secara makro seperti apa. Tapi lebih bagus lagi kalau datanya tidak sekedar ada, tapi juga lengkap, detail gitu ya, sehingga bisa kita mengevaluasi apakah sudah efisien dan atau bahkan apakah sudah efektif atau belum pelaksanaan penganggaran dan belanja-belanja pemerintah. Nah itu ya, silakan kalau ada pertanyaan disampaikan ya. Nah berikutnya nanti di pertemuan kedua teman-teman, atau ini yang pertama yang sudah dibuat. Di pertemuan kedua ini ada satu lagi IMF juga kayaknya ya, yang sistem treasury apa itu. Nanti silakan dibaca, saya juga belum baca yang ini. Nah, yang ini sudah dibaca semua ya. Jadi tadi sudah saya bahas sepintas. Nah, ini yang saya ingin tekankan ya. Jadi SPAN Sakti ini adalah contoh penerapan ERP di pemerintahan. ERP itu Enterprise Resource Planning. Jadi di perusahaan swasta juga ada penerapan ERP gitu ya. Kalau perusahaan itu masih awal-awal gitu ya, berkembang, biasanya mereka membangun aplikasi itu basisnya ini per bagian, per departemen gitu ya. Departemen penjualan gitu ya, mereka menyiapkan aplikasi penjualan. Departemen pembelian menyiapkan aplikasi pembelian ya, departemen bahan baku ya pembelian itu, kemudian departemen SDM gitu atau bagian SDM mereka menyiapkan aplikasi human resource gitu ya, bagaimana merekrut, kemudian bagaimana orang pegawai di training gitu, kemudian bagaimana karir mereka bisa meningkat begitu, itu aplikasi sendiri. Nah itu namanya sistem pengembangan aplikasi berbasis fungsional. Nah, basis fungsional ini di awal-awal memang cukup ampuh ya, cukup mujarab untuk menyiapkan kebutuhan aplikasi di suatu perusahaan. Tapi semakin perusahaan berkembang ya, semakin kompleks itu. Kalau kita tetap basisnya fungsional seperti itu, nanti akan terasa ada banyak tumpang tindih. Satu aplikasi fungsional tertentu mencatat misalnya ya, mencatat penjualan barang begitu kan, persediaannya kan dicatat juga ya, ada sistem fungsi keuangan, ada fungsi penjualan, fungsi pembelian kan. Itu kalau tidak disatukan kan nanti di pembelian nyatat dia beli-beli saja berapa inventory-nya dia keluarkan ke bagian penjualan, di penjualan dia nyatet lagi berapa yang dia jual gitu ya. Dia berapa menerima dari bagian pembelian ya. Akuntansi mengambil dari bagian pembelian, dia catat lagi berapa dibeli, dia mengambil lagi dari bagian penjualan, dia catat lagi berapa yang dijual. Nah, kenapa tidak sekali saja kalau dijual berarti data persediaan berkurang gitu ya. Kalau dibeli data persediaan bertambah. Apa yang dicatat oleh bagian pembelian harusnya langsung masuk ke buku di bagian akuntansi, bagian keuangan. Nah, ini yang dilakukan oleh ERP ya. ERP itu menyatukan ya yang tadinya terpisah-pisah secara fungsional. Keuntungan secara fungsional dikembangkan aplikasi apa? Teman-teman ada yang bisa sharing, silakan. Dan kalau dengan ERP kira-kira apa gitu ya, keuntungan kelebihannya masing-masing. Apakah dengan basis fungsional itu mesti lebih lebih jelek ya daripada ERP? Gitu ya. Ada keuntungannya atau tidak ada memang? Gitu ya. ERP itu apakah pasti pasti lebih baik ya daripada fungsional? Apa keuntungannya? Apa kekurangannya? Gitu. Bisa mengira-ngira tidak? Supaya juga nanti uh, lebih paham ya karena sudah mencoba menganalisis sendiri.
Silakan ada. Ini PIC-nya siapa? Mencatat ya? Iya, Pak. Silakan. Silakan menjawab. Tidak perlu langsung benar ya, nanti kan bisa ada yang keliru juga. Nah, tolong aktif ya, karena ini belajar bersama ya, kita memang untuk bukan sekedar mendengar saja. Mau izin Ya, silakan Mbak mencoba Kartika. menjawab, Pak. Boleh sambil dibuka videonya. Oh, Ya, iya. Ini terkait yang keuntungan ERP ya, Pak ya? iya, ERP sama fungsional, apa keuntungan kelebihannya masing-masing. Mungkin kalau yang untuk ERP sendiri itu karena tadi kan untuk menyatukan yang tadinya terpisah-pisah menjadi satu seperti single database gitu ya, Pak. Nah, mungkin ini bisa menjadi meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari siklus-siklus yang ada di pemerintahan kayak gitu, Pak. Misalkan aja kalau misalkan ada tadi seperti sudah jelaskan Bapak gitu, ketika ada penjualan ataupun pembelian itu bisa langsung terotomatisasi, datanya sudah terupdate seperti itu dan jadinya tidak perlu berulang-ulang kali untuk memasukkan ke satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya. Seperti itu Pak mungkin Pak. Ya, ya itu sudah dijelaskan. Nah, yang belum dijelaskan apa kekurangannya? Kemudian kelebihan dari yang fungsional tadi ya. Mbak Kartika, ada tambahan? Mungkin belum Pak. Untuk yang iya. Atau gimana? Silakan. Sebenarnya itu dulu Pak. Silakan yang lain. Izin menjawab Pak. Ya. Kalau untuk kelebihan tadi saya sepakat dengan yang dijelaskan oleh Kartika. Tapi untuk kekurangan menurut saya karena apa ya, ERP ini kayak dengan teknologi yang terbarukan, jadi dia kayak harus membutuhkan biaya yang lebih banyak daripada yang fungsional, itu Pak. Ya, jadi betul ya Mbak Rani, ya ERP ini sangat ini besar ya, sangat besar skalanya, tidak bisa dikembangkan dengan pengetahuan programming biasa saja gitu ya, tapi harus pengembangannya lama dan yang jelas harus disiapkan oleh penyedia yang kan ini ya, perusahaan yang memang bisa mengerjakannya dan pasti biayanya besar. Nah, yang kita kembangkan seperti yang pernah sudah beberapa kali barangkali saya jelaskan ya, ERP di kita yang dalam bentuk SPAN dan Sakti itu termasuk ya di Kementerian Keuangan, ya konsultan yang membuatnya ya dilelangnya lelang internasional. Jadi mungkin di dalam negeri masih belum ada yang bisa menangani seluas ya pemerintahan seperti di negara kita ini kan, besar sekali lingkupnya, cakupannya. Nah, jadi mahal, lama gitu. Jadi nah itu menjadi kelebihan dari fungsional. Jadi kelemahan dari ERP ini menjadi kelemahan fungsional, keunggulan fungsional ya. Yang fungsional bisa dibuat sendiri ya. Jadi dulu kita menggunakan aplikasi-aplikasi secara sendiri-sendiri ya untuk berbagai kebutuhan di pemerintahan ini, di pemerintah pusat ya, yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Itu cukup dibuat oleh teman-teman lulusan STAN juga tuh ya. Jadi lulusan STAN itu penempatan di DJPBN, di Direktorat Sistem Informasi Perbendaharaan ya, atau sekarang Direktorat Sistem Teknologi Perbendaharaan. Ya itu banyak akuntan yang masuk ke sana terus mendalami ya bagaimana menyusun
program ya. Ini pakai MySQL kalau Saiba itu ya. Nah, itu masih bisa dikerjakan secara individual ini ya, oleh orang per orang gitu ya. Tapi tetap proyeknya kan berbasis bersama-sama. Tapi kemudian yang ini dibagi ke sini dikerjakan siapa, yang ini dikerjakan siapa, itu masih memungkinkan. Dulu pendekatan kita seperti itu. Dan yang kedua, tapi ada kelemahan dengan pendekatan ini ya. Kita tidak langsung aplikasi itu sempurna gitu ya. Jadi mungkin hampir 3 bulan gitu ya ada rilis update yang baru ya. 3 bulan berikutnya ada kelemahan apa, update yang baru. Kelemahannya bisa dari aplikasi atau memang perbaikan dari sistem ya. Dulu akunnya tidak ada secara khusus akomodasi, kemudian disiapkan akun baru gitu ya. Jadi bagan akunnya berubah, berarti aplikasinya harus disiapkan, referensinya diganti dengan yang baru. Nah, hal-hal seperti itu biasa ya di dunia pengembangan software. Nah, kalau ERP sekarang kalau ada perubahan ya harus oleh konsultan lagi. Atau kalau sudah diserahkan sampai skala tertentu ya kita dapat source code-nya, kita dilatih juga memahaminya, ya mungkin kita juga bisa. Nah, demikian perkembangan siap. Nah, dulu dari sejak mungkin kalau saya bisa paham itu dari sejak RUKN itu ya, RUU Kementerian Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 gitu ya. Dulu kita masih belum akuntansi kan, sebelum Undang-Undang Keuangan Negara itu kita mulai praktek akuntansi itu 2003 itu, 2003 juga belum jadi ya, mungkin 2005 ya. Jadi dulu namanya laporan keuangan pemerintah itu laporan realisasi anggaran saja, tidak ada neraca ya. Jadi neraca itu baru mulai 2005 itu kita bikin ya, sampai 2010 juga masih kacau ya. 2010 ada dibuat penertiban aset-aset ya, itu baru kita data semua aset pemerintah harus atas nama Menteri Keuangan gitu ya. Kemudian rekening pemerintah harus tiap kantor hanya boleh satu gitu, dulu macam-macam rekening aja di mana-mana. Nah, mulai penertiban ya, sekarang kita sudah punya neraca yang sudah audit BPK juga sudah WTP gitu ya. Jadi relatif kita tahu nih kekayaan negara kita itu seperti apa. Meskipun di situ juga kan kita tahu di standar akuntansi kan tidak seperti heritage asset itu kan tidak masuk ya, cukup masuk di laporan ini catatan atas laporan keuangan. Terus gedung, aset peralatan gitu ya. Kalau perolehannya tahun lama sekali, nilainya ya waktu diperoleh gitu ya. Nah, sekarang ada upaya untuk melakukan revaluasi tapi masih didiskusikan. Apakah perlu dan lebih tepat gitu ya atas aset-aset yang masih dicatat sesuai harga perolehannya, itu perlu direvaluasi menjadi harga sekarang gitu. Jadi nanti kalau ada revaluasi akan naik lagi deh neraca pemerintah itu ya. Memang ini ada kaitan dengan kalau pemerintah mengajukan obligasi ya, jual obligasi, kalau di dalam negeri saja sih rakyat percayalah gitu ya, tapi kan mungkin dana yang diperoleh tidak cukup banyak gitu ya. Tapi kalau dijual obligasinya ke luar negeri kan melihat berapa sih kekayaan pemerintah Indonesia untuk jaminan mereka. Kalau ternyata gagal bayar kan melihat ya, semakin besar yang dipinjam kan biasanya bank juga kalau kita meminjam ya, kalau besar sekali ya mereka minta ada jaminan. Ya belum tentu jaminan tersebut kemudian ini. Nah, jadi kalau neraca itu meningkat nilainya ada, dan juga mungkin kredibilitas ya, pemerintah ini juga kekayaannya tinggi apa atau rendah itu kan meningkatkan kredibilitas pemerintah. Nah, jadi pemerintah mengajukan saat ini untuk melakukan revaluasi, tapi oleh BPK masih ditinjau. Nah, kemudian itu berkembang selanjutnya ya, silakanlah ini dilihat ya. SAP Span ini baru dimulai 2014 gitu.
2015 ya. Jadi sebelum itu kita masih dengan laporan aplikasi-aplikasi terpisah. Nah, termasuk yang ada gambar ini di sebelah kali ya. Nah, jadi saya sekalian saja, saya buka juga yang berikutnya. Mungkin perlu juga saya sampaikan. Maaf. Yang overview ini ya. Sudah masuk ini? Yang overview ya. Ini SPAN. Konsepsi SPAN, ada? Halo? Ini masih PPT tadi, Pak. Oh, masih yang tadi. Tapi ini sudah mau habis juga ya waktunya. Aduh, saya juga lupa lagi nih. Jam 1 ya. Sudah aja dulu ya, saya tutup. Mana portal? Tadi lupa buka, sekarang lupa tutup ya. Jam 1 harusnya. Aduh, perkalian berhasil. Ya, ini kelewat dua-duanya nih. Saya nggak tahu nanti dianggap sedikit waktunya ini nggak lengkap ini ya. Pertama, masuknya tidak pas 10.30, keluarnya juga tidak pas jam 1. Mungkin dianggapnya berapa menit kita mau ini perkuliahan. Nanti tolong di ini ya, saya kalau berikutnya diinterupsi aja, soalnya suka lupa kalau sedang bicara ini ya. Ini diingatkan ya, ingatkan jam 10.30 kalau saya mulainya tidak pas 10.30 kan mungkin sudahlah kalau di portalnya biasanya kalau memulai, tapi tadi juga lupa di WA lah ya. Tapi jam 1 ini tolong kadang-kadang bablas ini. Ininya ternyata karena tadi kita tidak pas mulai sebelum selesai pas 40 menit ya. Tadi 10.30 saya 40 menitnya kelewat. Nanti saja saya share, mudah-mudahan saya bisa sempat upload lagi yang tadi pagi saya jelaskan ya, apa yang nanti sore saya jelaskan di kelas berikutnya. Itu 2 slide itu sempat dijelaskan dua-duanya, melanjutkan yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ini tidak lengkap ya, tapi secara secara umum sama lah, sudah yang utamanya sudah saya sampaikan. Dan tugas untuk minggu depan, saya lupa udah saya upload atau belum ya, tapi silakan nanti kalau belum ditunggu ya upload artikelnya, dan kemudian yang kelompok akan paparan di minggu depan ya. Sementara mungkin saya share juga ya kalau mau digunakan yang terkait topik khusus yang bisa dipakai bisa tidak ya. Kalau tidak dipakai silakan Anda siapkan sesuai buku Romney ya, buku Romney, kemudian materi terkait di pertemuan tersebut disandingkan gitu ya dengan buku Romney. Demikian ya, ada pertanyaan? Sudah tinggal 1 menit. Izin bertanya, Pak. Oh iya, ini 1 menit lagi, silakan yang